subscribe, like, and share. Kegelisahan saya terhadap NU itu adalah fakta. Siapa di antara Anda yang rokok? Angkat tangan. Selain Kiai Majidun, ini ada yang rokok? Gus, dengan rokok sebulan berapa bungkus? Sehari? Lintingan. Belanja rokok berapa sebulan? 800. Di NU semua orang ngerokok, sebagian besar. Tapi pertanyaan saya sederhana. Beliau merokok sebulan 800. Ibu-ibu, siapa yang sudah berumah tangga? Oh, single KB. Selain istri saya, menurut saya, itu kan? Single KB. Oke, siapa yang tahu belanja sembako dari orang tua Anda berapa pengeluaran sembako? Pasti lebih dari 1 juta. Betul nggak? Pasti lebih. Pertanyaan saya satu. Uang rokok 800.000 dan ribuan orang NU merokok, ribuan ibu-ibu, jutaan ibu-ibu itu belanja sembako, jutaan setiap keluarga. Pertanyaannya satu. Atas uang itu NU dapat apa? Panjenengan 800.000 buat tuku rokok, organisasi Nahdlatul Ulama tempat Anda hari ini mengabdi dalam hidup, NU dapat apa? 2M. Samung matur nuwun. Oh, matur nuwun. Jadi ini masalah. Karena fakta yang terjadi, NU nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Gimana kita itu kan terkenal dengan organisasi yang multi. Manusia dari sebelum lahir sampai meninggal. Belum lahir di patang bulan. Selamatan ibu petung bulan ibu selamatan mana? Mitoni. Ya kan? Lahir puputan. Selapanan. Terus sampai meninggal tahlilan. Wes ngono jadi holy. Betul nggak? Itu hanya di NU. Coba dari ritual NU yang ekonomi putar. Dengan dan NU apa? Ini yang membuat saya dari tahun-tahun gelisah. Itu loh. Sehingga harus ada sesuatu yang bisa melahirkan sehingga contoh nih, kalau Anda motor ditarik racing, apakah NU jalani Anda? Nyari sih buat Anda? Kalau jana baru di negeri ini, NU ngurusin Anda? Padahal ini masalah bukan? Masalah kan? Masalah besar. Pengangguran banyak, ya kan? Karena apa? Ya orang bisa kasih solusi, kon kejopo memang. Gitu loh. Sehingga masalah pengangguran, masalah stunting, masalah bonus demografi, bonus apa, kita tidak berbuat apa-apa. 2030, 2045 Indonesia emas itu akan mengalami bonus demografi yang sangat besar di negeri ini. Tapi apa yang sudah kita harus siapkan untuk generasi masa depan di usia itu? Dan itu era Anda. Saya mungkin sudah meninggal, Pak Mahyudin mungkin juga lebih dulu, aku nggak tahu. Gitu kan? Kan bisa saja begitu toh. Saya juga nggak mendoakan, tapi walau alam kan gitu kan. Kita mati gak ada yang tahu, betul ya. Tapi intinya 2040 itu pasti itu era Anda. Dan mengharapkan orang lain untuk membesarkan ekonomi NU, memandirikan ekonomi NU, ya gak mungkin juga. Siapa yang akan membesarkan ekonomi NU? Ya Nahdien sendiri. Siapa akan membesarkan kampus ini? Orang-orang ceritanya mau kampus liar membesarkan kampus ini. Ya isivitas akademik kampus inilah yang harus membesarkan kampus ini. Sama. Di NU juga seperti itu. Kemandirian NU hanya bisa bukan bergantung dengan proposal, bukan bergantung dengan banyaknya dana, bukan.
tapi kemampuan kita menggali potensi umat Nahdien. Ini yang harus dilakukan. Ya. Kemampuan kita, coba Anda lihat. Kalau 100 juta warga NU, satu keluarga itu ada istri, suami, anak, 3 orang aja. Itu artinya 100 juta itu kurang lebih hampir 40 juta kakak atau 33 juta kakak. Kalau satu kakak belanjanya 500.000 saja, itu 15 triliun uang berputar di kalangan NU. Itu untuk sembako, belum tahlilan, belum Lailatul Istimewa, belum berjanjian, belum haul, belum tetek bengek yang lain. Yang semuanya ritual NU itu menghabiskan uang banyak. Ini. Jadi pertanyaan saya selalu yang membuat kegelisahan saya adalah organisasi ini dapat apa? Kita bangga dengan organisasi atau yayasan ini, jamaahnya, santrinya. Mereka yayasan dapat apa? Kita sudah nggak dapat apa-apa, udah pulang ke masing-masing. Padahal mestinya bisa kalau kita ada satu cara untuk mengkonekkan ini semua. Maka yang seharusnya dilakukan adalah tugas lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama adalah merubah sosial kapital menjadi financial kapital. Hari ini yang terjadi, sosial kapital NU yang sangat besar menjadi political capital. Ini masalahnya. Sehingga sosial kapital itu berubah menjadi financial capital, tidur pulas, tidak ada yang mengerjakan. Ya. Dan ini PR bersama kita. Artinya bisnis ini tidak ada orang yang tidak mau. Betul nggak? Bisnis ini semua orang bisa dan semua. Betul nggak? Sehingga pasti pengen. Nah, terus gimana caranya? Itu kan pertanyaan Anda. Mana mungkin belanja 300.000 dapat cashbacknya 1 juta, ya kan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan Anda. Tidak mungkin. Nah, ya karena belum tahu. Itulah gunanya Anda saya kumpulkan supaya Anda saya kasih tahu. Kan begitu. Nah, baru nanti oh iya. Kok bisa begitu? Karena apa? Karena historical transaksi, ya, itulah yang kami kelola. Anda belanja di Alfamart, Indomart, dapat stroke nggak? Dapat. Alfamart punya catatannya, betul nggak? Anda bulan depan balik ke Alfamart, Pak, saya sudah belanja loh kemarin 300.000. Alfamart ada untungnya dong. Ada dong? Ada. Boleh nggak saya minta untung dari Alfamart 2.000 aja? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Hanya yang beruntung. Itulah bedanya dengan Nusamart. Nusamart punya untung tak balik ke karo kowe. Itu. Jadi untungnya Nusamart itu tak kembalikan kepada. Terus selain itu secara otomatis Anda juga kasih akses pembiayaan. Secara otomatis Anda akan menjadi anggotanya Koperasi Sahabat NU. Ini koperasi milik Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur yang kami dirikan dari Jakarta Timur untuk Indonesia. Kenapa harus hadir? Karena akan ada pembiayaan untuk mengadvokasi UMKM para pengusaha-pengusaha yang bergabung di Nusamart. Nah, itu hanya bisa terjadi di bisnisnya Nusamart. Bisnis Nusamart itu seperti apa? Bisnis Nusamart itu visi kita adalah merubah uang konsumtif menjadi uang produktif. Contohnya seperti ini. Anda belanja 500.000. Bawa pulang terigu, minyak, rokok, mie godok, mie goreng, dan sebagainya 500.000. Oke? Bawa ke rumah. Taruh di meja. Pertanyaannya satu. Ini uang konsumtif atau uang produktif? Uang konsumtif atau produktif? Kenapa konsumtif?
karena barang habis. Oke. Inilah mindset Anda. Saya tidak menyalahkan karena memang ini bisa jadi konsumtif. Masalahnya adalah ketika barang ini sampai di rumah itu ada dua mindset. Ketika mindset berpikir Anda ini barang dibawa ke dapur, maka ini akan menjadi konsumtif karena ini akan habis. Tapi kalau barang ini saya bawa ke depan pintu rumah, saya taruh di atas meja, ada etalase dengan tulisan dijual, ini barang jadi produktif atau konsumtif? Produktif. Itulah bisnisnya Nusamad. Oke? Itulah bisnis Nusamad. Tapi yang dibawa tetap ke dapur, tetap ada konsumtif sesuai dengan keinginan peruntukan yang Anda inginkan ketika belanja. Betul nggak? Tapi ketika dibawa ke depan pintu, itu akan menjadi produktif. Yang dibawa oleh Nusamad adalah produk digitalnya. Ya, sehingga cukup foto, data, ini Nusamad. Karena Anda punya toko digital, berarti punya pemasukan dong kelak. Nah, itulah jadi duit. Barang yang sudah kita konsumsi model selama ini itu uang habis, nggak pernah kepikiran sama orang itu akan menghasilkan uang. Tapi oleh Nusamad itu bisa jadi uang. Makanya merubah uang konsumtif menjadi uang produktif. Tadi saya ceritakan, kalau di komunitas Magelang ada 1.000 warung yang setiap hari aktif dibeli oleh membernya Nusamad. Dalam 3-4 bulan yang akan datang, Nusamad produk ayam laku. Anggap aja yang paling laku adalah odol Pepsodent. Ketika odol Pepsodent yang ranking 1 ini laku terbesar, ini saya tawarkan kepada operasi. Saya tawarkan kepada Ibnu, saya tawarkan kepada Fatayat, saya tawarkan kepada LPPNU, saya tawarkan kepada MWC, saya tawarkan kepada Ranting. Mau nggak jualan odol? Warungnya 1.000 jelas ada, tiap hari pasti laku. Barangnya untuk 1.000 warung tersedia. Saya tawarkan, oke, koperasi ambil. Maka koperasi akan menjadi pihak yang mensuplai 1.000 warung karena marketnya sudah kebentuk. Jadi strategi Nusamad adalah membangun pasarnya dulu, baru membangun distribusi produknya. Membangun pasarnya memanfaatkan siapa? Memanfaatkan warung-warung yang sudah ada. Itu. Begitu jalan, maka silahkan koperasi. Oh, kalau odol aku kesulitan dapat barang banyak supaya diskonnya besar. Itu baru tugasnya Nusamad. Nusamad akan gandengkan koperasi dengan pihak prinsipal, Unilever misalnya. Nah, silakan negosiasi dengan Unilever. Unilever ngirim barang ke Magelang dan disuplai oleh koperasi warung-warung yang 1.000 itu. Itu contohnya seperti itu. Kalau nanti seperti itu, berarti Fatayat bisa dong ngambil berasnya, boleh. Muslimat bisa ngambil gulanya dong, boleh. Jadi nggak usah berambisi semua kan kita suplai. Biarin ini beras, ini gula, ini telur, ini gasnya, ini semua. Akhirnya dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang, seluruh produk bisa kita kuasai untuk mensuplai semua warung. Itu. Makanya kita pegang adalah strategi penetrasi pasar terlebih dulu, bukan investasi barang. Dan yang keempat, Nusamad hadir membantu proses transformasi.
dari masyarakat yang bisnisnya offline berubah menjadi online. Itu ada jual. Baru 3. Bisa berapa barang di sana? Banyak itu ada jumlahnya enggak? Nusamad bisa menjual 100 produk Anda. Gitu. Jadi kalau satu gudang itu kan mesti coba sembako aja sebutin. Nah, disebut ulang. Ayo, udah bingung kan? Baru belum 20. Udah bingung. Padahal ada 100 yang satu jualan. Pasti lebih banyak lagi. Oke, kan? Itu. Pak Mustafa, Pak Saleh mau jualan rumah 1 miliar. Oke, saya juga lagi cari rumah. Coba kita tengok. Singkat cerita, Pak Mustafa ketemu saya atas perantaranya Gus Soleh. Terjadilah transaksi 1 miliar deal. Saya terima uang 1 miliar, sertifikat dan rumah saya serahkan. Sampai di sini pertanyaan saya, sah nggak transaksi saya? Ya Gus? Antara dengan dan Pak Mustafa sah. Sah, benar ya? Yakin? Saya pernah menjawabkan fikih Anda soalnya ini. Ayo, jangan ngaji bareng-bareng kemana-mana sampai ke Timur Tengah nggak ngerti hukumnya. Malu. Antara dengan saya ada. Nanti dulu, saya belum ngomong. Satu-satu. Antara saya dengan Pak Mustafa, saya terima uangnya, saya serahkan rumah dan sertifikat, deal rampung. Pertanyaan saya, transaksi saya sah nggak secara fikih muamalah? Sah. Sah. Oke, deal kalau begitu. Ada PR yang belum selesai. Saya tadi minta tolong Gus Soleh, ya kan? Ukuran urusan saya dengan maklar belum selesai. Singkat cerita, saya harus selesaikan dengan komisi 2,5%. Saya kasih Gus 25 juta Gus. Sah nggak? Secara fikih? Enggak. Saya kasih komisi beliau 2,5%, 25 juta, karena beliau membantu menjualkan rumah saya. Sah nggak saya? Nggak sah, apa alasannya? Sah nggak? Terjadi kesepakatan dulu atau belum? Kalau itu kan komisi, tapi kalau terjadi kesepakatan berapa persen sebelumnya, berarti harus memenuhi yang berapa persen. Gimana Gus? Itu kalau ada kesepakatan di awal malah dipertanggungjawabkan, malah enggak. Kalau ada kesepakatan, tahu saya ya, kalau ada kesepakatan. Berantem mau kono pesantren kan? Harus di luar akad yang betul. Kalau saya dengan ini beda lagi, beda akad. Jadi ini bukan transaksi saya dengan Pak Mustafa udah selesai. Tapi saya jualan rumah dibantu oleh Gus Soleh. Akad baru, akad baru. Ini kan akad baru saya karena udah marketing saya dong. Betul nggak? Pertanyaan saya sebagai marketing, saya kan kasih dia komisi 2,5%, 25 juta. Gus kita kasih, bro. Pertanyaan saya, sudah selesaikah saya? Sah secara hukum? Sah ya? Nggak ada masalah Gus? Benar? Oke. Karena saya satu orang dengan Gus Soleh, nggak ada masalah. Tapi ada pertanyaan. Ternyata di belakang Mas Gus Soleh ini ada temennya 5 orang yang terlibat. Nah, sampai nggak konco ternyata ada orang 5. Itu loh. Pertanyaan saya sekarang, yang 5 orang ini dapat jatah nggak? Dapat. Dari Gus Soleh, betul nggak? Kira-kira sampai kayak kira Gus mereka Gus. Urusan saya itu. Normalnya kira-kira Gus Soleh paling depan pasti dapat yang paling gede. Betul nggak? Pengikutnya uang dinar. Nah, kira-kira begitu kan? Oke. Kira-kira gitu kan Gus? Oke. Anggap aja Gus Soleh ngambil separuh. Yang separuh dibagi uang 5. Terjadi kesepakatan seperti itu udah. Begitu duduk berlima sama teman-temannya dimusyawarahkan. Oke, karena pimpinannya saya ambil separuh.
Kalian teman-teman membantu saya kasih rata. Wah bener. Sepakat, deal, rampung. Gitu Gus. Pertanyaan saya, sudahkah selesai secara hukum muamalah? Sah. Oke. Saya sampai di sini ya. Hukum muamalah kita aman ya? Aman. Oke. Ternyata Gus Soleh itu di belakangnya bukan 5 orang. Ternyata 5.000 orang. Piye solusinya? Ayo. Masihkah bisa dicari solusinya kalau ternyata sampai di belakangnya 5.000 orang? Hah? Uangnya, silakan. Kalau seperti 50.000 selesai hanya sehari. Terus? Tak belanjakan barang. Itu 5.000. Orang berantem itu uang 5.000. Karena saya pimpinannya. Yang jelas resiko konfliknya tinggi. Betul nggak? Itulah ya sistemnya yang kami sebut dengan referral affiliate system. Karena apa? Ada 5 juta orang yang akan membantu menjualkan barangnya yang sama. Dapat voucher umroh ziarah Wali Songo, semuanya ini Anda akan dapatkan dengan investasi 170.000. Ini untuk memperoleh ini ID member. Jadi Anda punya hak usaha, kayak franchise gitu loh, ya kan? Anda membayar franchise untuk apa? Untuk memperoleh hak usahanya loh. Nah, hak usaha itu Anda terima kalau Anda bayar beserta gerobaknya. Kira-kira begitu kan? Nah, ini sama. Ya, cuman Anda bayarnya 170.000 sekali seumur hidup plus wariskan ke anak atau perusahaannya mati duluan. Nah, kalau kita nggak tahu. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada pembaruan setiap 5 tahun sekali. Nggak ada. Jadi nggak ada pembaruan. Pembaruannya setiap seumur hidup sekali. Pokoknya sampai bisa diwariskan ke anak. Murah sekali kan? Kenapa saya bikin murah? Karena biar semua orang ikut. Gitu loh. Kalau dibikin mahal nanti orang nggak pada ikut. Gitu. Kalau 170.000 kan semua orang bisa ikut semua. Gitu. Oke. Nah, program tindak lanjut dari seminar kita hari ini adalah saya akan merekrut peserta seminar hari ini itu 50 orang untuk menjadi tim founder. Ini adalah tim muharrik untuk Kota Magelang. Ya. Tugasnya dia apa? Tugasnya adalah datang ke masyarakat, temuin pemilik warung, suruh berubah jualannya menjadi online. Cari member supaya dia dapat pembelinya. Itu aja tugasnya. Jadi agent. Iya. Jadi agent. Betul. Dan orang ini, 50 orang ini, selain ada dapat cashback, belanja dan seterusnya, semua fasilitas itu tersedia, Anda akan kita kasih gaji insentif 2 juta sampai 4 juta, bahkan bisa lebih kalau mau targetnya. Jadi Anda yang kuliah gak punya duit, ini bisa jadi penghasilan. Bahkan kalau mungkin nanti saya desain menjadi beasiswa di sekolah ini, sehingga kalau mereka masuk ke sini berbondong-bondong, otomatis kampus ini menjadi besar karena kuliahnya gratis, masih kuliah menghasilkan income, ya, sudah punya pendapatan, bahkan punya bisnis. Itu. Jadi ada 50 orang yang nantinya kalau Anda minat, silahkan nanti menghubungi pihak Bu Yeni, ya, hubungin Bu Yeni. Nanti 50 orang
dengan kontrak dengan Pak Dirut. Dirutnya bukan saya. Jadi nanti ada direktur utama yang Anda akan kontrak ya dengan tim founder itu. Tugasnya tadi ke lapangan, warung masyarakat itu di online kan, nah, kira-kira begitu. Terus Anda dapat gaji dari mulai 2 juta sampai 4 juta bahkan bisa lebih, bergantung besaran target yang nanti akan ditentukan pada saat training 1 hari. Reward cashback kalau transaksinya lewat online di Nusama. Dengan minimal 300. Minimal tiap bulan belanja 300.000. Lah kalau saya belinya bayarnya konvensional maka tidak ada cashback. Gitu loh. Ya. Jadi paham ya? Jadi inilah antisipasi persiapan Nusamat akan menjadi toko online yang menyelamatkan kita. Sebelum masyarakat semua itu terserap oleh Tokopedia, oleh Shopee, kita giring, kita edukasi supaya pindah ke Nusamat. Kenapa? Karena Nusamat itu punya keuntungan ganda. Itu. Jadi tugasnya adalah 50 orang tadi yang digaji oleh Nusamat mencari warung untuk di online kan. Yang kedua mencari pembeli member untuk di online kan. Jadi pada bisnisnya semua nanti transaksinya meski di warung tetangga atau di warung kalian transaksinya lewat online. Lah sing durung duwe emane gitu. Warung-warung itu tentu harus membuka rekening. Ya, pembeli pelanggan yang belum punya rekening ya harus rekening. Kenapa? Karena nanti akan dipindah ke e-money transaksi lewat online. Inilah tugas founder sebetulnya, mengedukasi warung maupun pembeli untuk pindah ke e-money, tidak pakai uang lagi. Betul gitu. Nah, inilah yang saya katakan ya. Ini budaya baru di dalam masyarakat, budaya transaksi dari konvensional ke elektronik bisnis, ke e-bisnis, bisnis elektronik. Jadi transaksinya di elektronik meskipun barangnya dijupuk secara take away. Gitu. Silakan dilanjutkan. Oke. Subscribe, like, and share.